Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar IPA SMP kelas 8 dan materi kita adalah tentang getaran dan gelombang bersama saya Fitriani SPD. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi periode dan frekuensi suatu getaran dan gelombang. Yang ketiga, membedakan karakteristik gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang keempat, mendeskripsikan hubungan antara kecepatan rambat gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang getaran. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Dan satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Pada gambar ini terlihat sebuah pegas yang sedang bergerak melewati titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan dari pegas tersebut bisa kalian lihat pada titik O. Dan pegas tersebut bergerak dari B, kemudian ke O, kembali ke A, ke O lagi. Jadi bolak-baliknya itu yang dinamakan getaran. Dan satu getaran itu tadi ada gerakan bolak-balik satu kali penuh. Misalnya di sini awal mulanya gerakan pegas tersebut misalnya kepada titik A terlebih dahulu, kemudian dia bergerak kepada titik O, bergerak lagi pada titik B, bergerak lagi pada titik O, bergerak lagi pada titik A. Nah, itulah yang disebut dengan satu getaran. Dalam membahas atau mempelajari materi getaran, salah satu besaran yang tidak asing dalam materi getaran adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon atau satu detik. Dengan demikian dapat dirumuskan F sama dengan N per T, di mana N kecil adalah jumlah getaran, F adalah frekuensi, satuannya Hertz, kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Selain membahas tentang frekuensi getaran, kita juga membahas tentang periode getaran. Periode ialah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran. Adapun rumusnya yaitu T besar sama dengan T kecil per N atau T besar sama dengan 1 per F. Adapun keterangannya yaitu N sama dengan jumlah atau banyaknya getaran, T kecil sama dengan waktu, satuannya sekon, T besar adalah periode, satuannya juga sekon, dan F sama dengan frekuensi, satuannya Hertz. Berikut adalah contoh soal. Kalian baca baik-baik dulu contoh soalnya. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Sebelum menjawab pertanyaan, alangkah lebih baiknya kalian menuliskan diketahui terlebih dahulu. Untuk mengetahui apa yang harus dituliskan dalam diketahui ini, kalian ulangi lagi pembacaan soalnya. Dalam 0,5 menit. 0,5 menit ini menunjukkan waktu. Sehingga bisa kita tulis T kecil sama dengan 0,5 menit.
dan satuannya harus kita ubah ke detik. 0,5 menit sama dengan 30 detik. Kita baca lagi soalnya. Terjadi 6.000 getaran. 6.000 getaran di sini adalah banyaknya atau jumlah getaran, sehingga bisa kita tuliskan N sama dengan 6.000 getaran. Dan yang ditanyakan selanjutnya yaitu berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Maka di sini kita tuliskan yang ditanyakan adalah F dan T besar. Lalu kita jawab. Yang pertama, untuk mencari frekuensi, kalian ingat rumusnya. Frekuensi sama dengan N per T kecil. Diketahui N-nya 6.000 dibagi T-nya 30, maka hasil dari pembagian 6.000 dibagi 30 sama dengan 200. Satuan frekuensi adalah Hertz, makanya di situ ditulis 200 Hertz. Kemudian ke jawaban bagian B. Selanjutnya ditanyakan tentang periode. Karena kita sudah menghitung frekuensinya terlebih dahulu, maka kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus periode sama dengan 1 per seperfrekuensi. Periode sama dengan seperfrekuensi sama dengan 1/200. 1 dibagi 200 hasilnya 0,005 sekon. Selanjutnya kita bahas tentang gelombang. Mungkin kalian pernah melihat gelombang seperti gelombang di laut. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Dan getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi yang berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan media rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya yaitu gelombang radio. Sedangkan gelombang mekanik ialah gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya kalian lihat gelombang yang ada pada air. Dan juga gelombang bunyi. Berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Berikut adalah contoh dari gelombang transversal. Kalian bisa lihat gambarnya. Bagian yang ditandai dengan huruf A, B, dan hingga ke C itu adalah bukit gelombang. Kemudian bagian yang ditunjukkan oleh C, D, dan E itu adalah lembah gelombang. Berikutnya bagian E, F, G itu juga adalah bukit gelombang. Nah, puncak dari gelombang ini bisa kalian lihat terdapat pada titik B dan juga titik F. Sedangkan dasar gelombang bisa kalian lihat pada titik D. Adapun simpul-simpul gelombang bisa kalian lihat pada titik A, titik C, titik E, dan titik G. Amplitudo gelombang bisa kalian lihat pada titik B hingga B aksen dan D hingga D aksen. Adapun panjang gelombang ini bisa kalian lihat yaitu banyaknya jarak antara puncak ke puncak seperti digambarkan pada titik B hingga bagian F.
Bisa juga satu gelombang ini jumlahnya terdiri dari sebuah bukit dan juga sebuah lembah. Contohnya, kalian lihat pada bagian bawah itu jarak dari A menuju E itu juga bisa dikatakan sebagai satu gelombang. Selanjutnya kita bahas tentang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merambat berupa rapatan dan regangan yang bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Kalian perhatikan, gelombang longitudinal ini terdiri dari rapatan dan juga regangan, dan panjang satu gelombang ataupun lambda itu terdiri dari sebuah regangan dan sebuah rapatan. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Dalam gelombang, kita bisa mengenal beberapa besaran yaitu periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita bahas periode terlebih dahulu. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang. Contohnya, jika dalam 1 sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 sekon atau sama dengan 0,01 sekon. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 sekon. Selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Dapat dirumuskan seperti rumus berikut, yaitu F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, satuannya Hertz, N sama dengan jumlah gelombang, T sama dengan waktu, satuannya sekon. Berikut adalah contoh soal. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut dalam 10 sekon? Akan terjadi berapa gelombang? Seperti biasa, kita harus menuliskan diketahui terlebih dahulu. Dari soal dapat kita ketahui bahwa periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon, maka kita tulis T besar sama dengan 0,025 sekon. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa waktunya yaitu 10 sekon. Sehingga T kecil sama dengan 10 sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah frekuensi dan juga berapa terjadinya gelombang. Berarti yang ditanyakan adalah F dan N. Maka kita jawab yang pertama, F sama dengan, karena sudah diketahui periodenya, maka kita gunakan rumus F sama dengan 1/T, sama dengan 1/0,025. 1 dibagi 0,025 hasilnya 40, satuannya Hertz. Kemudian kita cari lagi jumlah gelombang. Pertama-tama kita gunakan dulu rumus mencari frekuensi, F sama dengan N per T. Nah, posisinya itu kita tukar. T-nya pindah ruas. T-nya awalnya pembagi, pindah ruas jadi pengali. Maka F dikali T sama dengan N, atau N sama dengan F dikali T. Sama dengan 40 dikali 10, atau 400 buah gelombang. Bisa. Selanjutnya kita bahas masalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah, atau panjang satu gelombang, disebut juga panjang gelombang adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Berarti dalam 1 sekon, gelombang menempuh jarak 10 meter.
Dengan demikian, panjang gelombang tersebut adalah 10 dibagi 1 dikali 0,1 sama dengan 1 meter. Periode, kita lanjut ke materi cepat rambat gelombang. Kelajuan rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satu sekon. Dapat dirumuskan V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan rambat gelombang M per S sama dengan jarak yang ditempuh, T sama dengan waktu tempuh. Gelombang ini dapat dipantulkan, dan berikut adalah ilustrasi dari gelombang yang memiliki sifat dapat memantul. Pada gambar kiri adalah pemantulan gelombang yang terjadi pada tali dengan ujung tetap. Sedangkan pada gambar bagian kanan, pemantulan gelombang pada tali dengan ujung bebas. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Untuk video mata pelajaran IPA kelas 8 yang selanjutnya adalah tentang gelombang bunyi. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kehilafan yang ada atau terdapat dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.